Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi tentang membahas soal Dart ya. Nah, sebelumnya itu kita udah ngebahas ada yang namanya itu environment setup. Jadi kita nge-setup Dart kita, terus di sini ada core syntax dan variable, operator dan logic, control flow, dan sekarang kita masuk ke bug loops. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama kita lanjut ke projectnya. Nah, ya projectnya. Nah, pertama kita bikin dulu deh new folder namanya loops. Sorry. Nah, di dalam loops kita kasih new file. Oke, ntar dulu ya. Nah, pertama kita ngejelasin dulu loop. Loop itu adalah perulangan kode. Nah, itu dipakai kalau misalnya kamu mau ngejalanin kode yang sama berkali-kali tanpa nulis ulang. Nah, contoh kasusnya itu kita misal nih menampilkan angka 1 sampai 10, mengulang data di dalam list, terus menjalankan proses sampai kondisi tertentu itu terpenuhi. Nah, itu adalah loop. Nah, di loop tuh ada apa aja sih? Pertama ada yang namanya itu while loop. Ya. Nah, di while loopnya ada apa sih gitu? While loop itu adalah ngecek kondisi sebelum kodenya dijalankan. Nah, jadi kayak gini. Itu pakainya while. Void main, misal nih void main nih, integer yang awalnya itu 0, maksudnya kosong gitu. Atau ini kita ganti 1 deh, kan? Awalnya 1, terus while i itu dia kurang dari, misal kita dikit aja 5 gitu ya. Nah, terus kita print i. Nah, di sini ada increment. Jadi kayak ada penambahan gitu. Jadi awalnya itu 1, diulang-ulang terus, ulang jadi gini, 1 turun ke bawah, ditambah jadi 2, diulang lagi jadi 3, 4 sampai syarat yang di sini tuh terpenuhi kondisinya i sama dengan 5. Jadi kalau kita jalanin 5, nah di sini tuh bakal terjadi perulangan 1 2 3 4, dan ini tuh ini kurang dari 5 ya. Ini harusnya kurang dari sama dengan gitu. Nah, kalau kita jalanin ulang dia 1 2 3 4 5 gitu. Nah, itu adalah while loop. Nah, terus kita lanjut lagi. Jadi loop itu ada banyak ya, nggak satu doang, ada 5. Nah, yang kedua itu ada yang namanya itu, kita bikin file baru lagi. Namanya adalah do while loop. Sering nggak kelihatan ya. Nah, di do while loop ini apa? Do while loop itu akan menjalankan kode terlebih dahulu baru ngecek kondisinya. Jadi dijalanin kodenya dulu baru dicek kondisinya. Bedanya sama while loop, dia kan dicek kondisinya dulu baru dijalanin kodenya. Kalau do while loop itu apa namanya? Beda. Jadi gini nih. Jadi di sini aku punya yang namanya itu integer 1 ya. Poinnya 1. Nah, kita pakai do itu kita print i. Nah, terus kita tambahin baru kita while gitu. Di while i kurang dari 5. Jadi dia tuh ngejalanin kodenya dulu baru dicek kondisinya gitu. Nah, alhasil kalau misalnya kita running ya. Sabar. Nah, iya sebenarnya outputnya sama aja, cuman caranya itu berbeda gitu. Beda ya sama yang tadi. Kalau yang tadi kan dia ngecek kondisi dulu maunya sampai berapa nih gitu. Nah, baru diberhentiin. Kalau ini perbedaan utamanya sama while tuh, kalau do while pasti jalan minimal sekali. Nah, itu cocok tuh buat kalau do while itu yang ini pasti jalannya minimal tuh sekali deh. Nah, cocok buat input user atau proses yang harus dieksekusi dulu gitu. Nah, terus ada lagi namanya itu for loop. Nah,
For loop ini apa sih? For loop ini dipakai kalau jumlah perulangannya itu udah jelas. Nah, misal nih, ini adalah contoh yang perulangannya itu udah jelas. Di sini kan ada void main for integer variable i itu 1, value-nya 1. Terus di sini i kurang dari 5 baru ditambahin. Maksudnya tuh gini. Ini tuh nilai awal. Ini nilai awal. Nah, terus i sama dengan kurang dari atau sama dengan ini itu syarat berhentinya. Nah, i plus plus ini tambahan tiap loop gitu. Jadi apa ya? For loop nih sama aja kayak while loop, cuman dijadiin satu baris doang. Udah gitu, gampangnya gitu sih. Kalau dijalanin juga ya sama aja. Nah, udah kan? Sama. Nah, terus ada satu for loop ya tadi ya. Sekarang kita bahas yang namanya itu break dot start. Nah, break.start ini apa? Break.start ini menghentikan loop. Jadi kalau kita pakai buat keluar dari loop secara paksa gitu. Kan kalau misalnya kita nggak pakai break ya, kita nggak pakai break itu perulangan bakal terjadi terus sampai makan RAM. Ya itu makan RAM itu. Kalau misalnya terus terulang berkali-kali sampai ribuan kali misalnya di sini. Di sini aku punya yang kayak gini. Nah, outputnya itu bakal 1, 2, 3, 4. Kenapa 4? Nah, begitu ini sama dengan 5, itu break. Dia langsung berhenti gitu. Jadi, makanya outputnya itu bakal sampai 4. Kita ulang. Nah, sampai 4 doang. Karena begitu sampai sama 5, itu dia berhenti gitu. Karena kalau misalnya kita nggak pakai break ini ya, itu dia lanjut sampai 10 gitu. Itu adalah break. Sama kalau tadi kita ada berhenti, ini kita ada lanjut, continue data seperti ini. Kita matiin dulu ya. Nah, di sini tuh continue itu dipakai untuk melewati satu perulangan, tapi loopnya itu tetap lanjut gitu. Ini contohnya. Sini ada continue nih. Nah, di sini outputnya itu bakal sampai 5. Angka 3 dilewatin tapi loop tetap jalan 1, 2, 4, 5. Kenapa begitu? Karena gini. Sabar ini kita ganti 5 dulu. Ini kita ganti 5, ini kita ganti 3. Nah, kalau kita run 1, 2, 4, 5. Jadi begitu sampai angka 3 itu dia langsung lanjut aja gitu. Lanjutin langsung ke 4 gitu. Jadi kan 1, 2, 3 lanjutin aja 4, 5 gitu. Nah, itu adalah loop function. Nah, sekarang kita masuk ke babak function. Function itu apa? Function adalah blok code yang punya tugas tertentu dan bisa dipakai berulang-ulang. Tujuan utamanya itu buat try, don't repeat yourself, atau jangan nulis kode yang sama berkali-kali gitu. Itu adalah function. Nah, di function itu kita punya yang namanya basic atau definite function atau return type. Oke, kita langsung aja masuk ke di sini loop tidak kita pakai lagi. Sekarang kita bikin baru yang namanya itu function. Di dalam function kita bikin file baru yang namanya itu, kita belajar basicnya dulu. Nah, di basic ini itu dia punya return ya. Pertama tuh kita ada sintaks dasar. Jadi sintaks dasarnya itu kayak gimana? Sabar. Kita lihatin dulu. Nah, di sini ada tipe return, terus nama functionnya misalkan contoh ya,
tipe return contoh di sini ada parameternya gini. Di sini nama function, di sini parameter. Nah, terus udah. Nah, ini tuh adalah sintaks dasar ya. Nah, contohnya gini, contohnya integer result atau tambah deh. Tambah terus di sini ada integer lagi, integer A, integer B, terus kita return lagi A tambah B gitu. Nah, terus langsung oh sorry salah. Jadi function tuh di luar void main gitu. Jadi gini nih, integer tambah. Nah, di sini itu tinggal kita print aja tambah 1 2 gitu. Ditambah 1 dan 2. Begitu kita jalanin, di sini bakal terlihat 3 gitu. Ya, jadi ini bisa dipakai berulang ya. Ini nih. Yang di luar kelas ini itu bisa dipakai berulang, nggak sekali dong. Atau coba kita giniin ya, sabar. Di sini integer hasilnya itu 3 tambah 4 ya. 3 sini 4, maka ketika kita jalanin hasilnya pasti bakal 7 gitu ya. Nah, terus ada lagi yang nama itu function void, dipakai kalau function tidak mengembalikan nilai atau kayak gini. Ini void siapa string nama print halo nama gitu kan. Nah, terus di bawah itu ada with Budi, maka yang muncul nanti halo Budi gitu. Nah, sama ya kayak tadi. Jadi kita pakai parameter void. Nah, gitu. Void tapi di sini bukan main tapi siapa gitu. Itu adalah basic dari function. Nah, kedua itu ada yang namanya itu parameter. Nah, parameter di Dart tuh pada pertama itu positional parameter atau parameter berdasarkan urutan. Misal di sini aku punya integer kali integer A integer B return A kali B. Nah, terus di sini kita void main itu bisa tanpa integer langsung hasil ini. Harusnya ya, sebentar. Void main print, sorry salah, print kali 2 3. Nah, seperti ini, maka outputnya akan 6 gitu. Sama aja ya, mirip-mirip gitu, cuman perbedaannya ada di urutannya, berdasarkan urutannya. Urutannya tuh harus benar. Nah, kedua itu ada optional parameter gitu, parameter yang nggak boleh diisi. Misalnya ada void perkenalan. Nah, string name integer user halo. Nah, terus di bawah sini baru langsung di print aja. Sebentar.
void perkenalan itu string nama, terus di sini kasih yang namanya itu kurung integer sama umur. Nah, terus di sini itu kita kasih print nama siapa gitu, namanya itu kita isi pakai nama. Di sini ada umur. Nah, terus di bawah baru kita panggil gitu, perkenalan Budi. Ini Budi dulu. Terus di bawah itu baru kita tambahin Andi 25. Nah, ketika kita run, yang muncul itu adalah Budi itu umurnya 0 karena dia kosong gitu nih. Kalau kita kasih tanda tanya itu dia kosong. Sedangkan Andi itu ada umurnya, maka ditampilin seperti itu. Oke, itu adalah optional parameter. Nah, sekarang kita ada yang namanya itu anonymous function dot. Nah, anonymous function ini itu function tanpa nama, biasanya disimpan ke variabel atau dikirim ke function lain gitu. Contohnya di sini saya punya variabel itu salam misalnya. Nah, terus sama dengan kita buka tutup kurung, di sini kasih string nama ya. Habis itu baru di dalam bawah sini kita print halo nama, salam Budi gitu ya. Nah, seperti ini kalau misalnya di running itu dia bakal muncul halo Budi ya. Super simpel itu sih sebenarnya. Jadi variabelnya itu nggak ada nama gitu ya. Biasanya disimpan ke variabel atau dikirim ke function lain kayak gini. Nah, sering dipakai di for each, map, where atau yang lain. Ini aku kasih contoh lagi. Di sini ada void main, kita kasih variabel angka. Nah, dari variabel angka itu kita kasih list gini 1 2 3 4 5. Terus di bawah itu langsung kita kasih sebentar 1 2 3 4 5 variabel angka, terus di sini kita kasih angka titik for each number, terus kita print number. Begitu di run itu dia bakal nampilin variabel yang di dalam sini gitu, listnya semuanya ya, semuanya. Oke. Nah, itu adalah anonymous function. Terus ada lagi yang namanya itu arrow function. Sorry, lupa dikasih dot. Nah, kalau udah itu arrow syntax tuh bukan arrow function ya, arrow syntax sebenarnya. Shortcut buat function satu baris ekspresi gitu. Jadi kalau function biasa itu 2, itu arrow versionnya tuh pendek, misal gini ya. Integer kuadrat. Sabar, tambahin void main kali ya. Nah, terus ini hapus. Di sini kan itu punya integer kuadrat. Nah, kuadrat terus buka tutup integer x. Nah, seperti ini baru return x kali x. Nah, ini kan jadinya 3 baris ya. Nah, kalau misalnya arrow version itu integer kuadrat sabar ya, ini matiin dulu. Nah, kuadrat x kali x, udah gini aja sebenarnya, selesai, itu doang. Jadi dibikin satu baris gitu. Nah, ini tinggal print kuadrat itu sama dengan 5, maka 5 kali 5 outputnya bakal 25 tuh. Oke.
Nah, oke, lanjut ke collection. Nah, kita langsung aja ke text editor kita. Terus ini kita tutup, terus kita tambahkan new folder collection. Nah, di collection ini, jadi collection itu dipakai buat nyimpen banyak data dalam satu variabel. Nah, ada apa aja sih di collection itu? Pertama, itu ada yang namanya itu list. Nggak boleh gede ya, list data seperti ini. Nah, list itu adalah kumpulan data berurutan atau punya indeks, dan indeksnya itu dimulai dari 0, jadi 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini, void main. Di sini kita kasih yang namanya itu list. Terus di sini baru ada string. Terus di sini misalnya kita pakai fruit ya, fruit sama dengan, terus kita pakai kurung kurawal. Di sini ada apple, banana dan orange ya. Nah, terus tinggal di bawahnya itu kita print fruit nih. Kalau misalnya kita print fruit, yang muncul adalah apple, banana dan orange. Tapi kalau misalnya kita di sini kasih yang namanya itu 0 ya, jadi 0, 1, 2 gitu, bukan 1, 2, 3, tapi 0, 1, 2. Nah, kalau dijalanin itu yang muncul bakal si apple gitu. Nah, itu adalah list ya. Ya, itu list. Terus kedua, ada yang namanya itu sets. Seperti ini ya. Nah, sets itu apa? Set itu kumpulan data unik, nggak ada duplikat, juga nggak berurutan gitu. Nah, contohnya gimana? Contohnya begini, sabar ya. Void main. Ini bisa kita hapus dulu semuanya. Terus di sini ada set. Terus di sini kita misalnya kasih integer. Nah, terus di sini numbers. Terus di sini bedanya pakai kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5 gini kan. Nah, di bawah itu tinggal di print numbers. Maka yang muncul adalah 1, 2, 3, 4. Kenapa begitu? Ya kan? Oh, sorry. Set integer numbers 1, 2, 3, 4, 5. Kumpulan data unik, gak ada duplikat, tidak berurutan gitu ya. 1, 2, 3. Nih, maaf. Ini 3. Ini 4. Nah, ini kan duplikat ya. Nah, ketika kita run, itu dia nggak bakal duplikat gitu. Dia ngilangin yang duplikat. Itu adalah set gitu. Nah, ketiga ada yang namanya itu maps. Maps itu apa? Map itu adalah pasangan key atau value gitu. Gampangnya gitu. Nah, kita langsung contohin aja di sini. Ini punya map ya. Nah, di dalam map ini kita pakai string, integer ya, integer. Kita tutup. Misal di sini kita kasih score ya. Scores sama dengan ini ada Alice, ada Bob, ada Charlie, gitu kan ya. Nah, di sini kita print apa? Print score, tapi di sini kita bakal print punya si Alice saja. Nah, maka otomatis yang muncul adalah si Alice doang yang 90 ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu apa namanya pasangannya key atau value gitu, jadi yang dimunculin value-nya bukan si Alice-nya gitu. Jadi ini key, ini value gitu. Nah, itu adalah si collection. Terus ada lagi apa namanya, collection features. Jadi gini, features
dot start. Nah, di sini void main, di sini kita bakal kasih list. Nah, di listnya ini kita kasih integer, tutup kurung, terus di sini kita kasih a sama dengan, terus kita kasih kurung kurawal 1,2, tutup ya, langsung ditutup aja, 2 angka terus koma. Nah, di bawah lagi itu kita samain, tapi di sini nilainya itu B. Nah, salah ya, ini enggak, sorry, ini B tapi angkanya itu 3 sama 4, 3 sama 4 ya. Nah, setelah itu tinggal kasih list integer, sabar, terus kita kasih combined sama dengan ini ya. Nah, gitu ya. Maka yang muncul nanti bakal 1 2 3 4 karena di sini ada A sama B, jadi di-combine gitu ya. Konsepnya gitu nih. 1 2 3 4. Nah, gitu adalah collection features gitu. Asynchronous programming atau biasanya itu dipakai pas menunggu sesuatu atau API atau database atau file ataupun timer gitu. Nah, konsep dasarnya asinkronus ini gimana sih? Maksudnya asinkronus itu nunggu satu selesai habis itu lanjut. Nah, asinkronus itu bisa jalan tanpa nunggu. Terus ada konkurensi atau banyak tes yang bergantian. Terus ada paralelism, itu banyak tes, banyak tugas bener-bener bersamaan semuanya. Terus ada event loop gitu. Event loop ini mekanisme Dart itu dibuat tuh buat ngatur async task gitu. Nah, kita langsung aja ya. Di sini misal kita bikin new folder, namanya itu asynchronous atau gini aja, sync gitu, dot sync. Nah, di sync ini itu kita kasih new file namanya itu futures aja dulu, dot start. Nah, di sini misalnya kita kasih nilai yang future, terus di sini kasih string, terus ada get data, terus di sini kita return to the future delayed habis itu di dalam sini durasinya itu 2 second, terus di sini data loaded ya, gini ya. Nah, terus tinggal mainin aja. Nah, loading data. Nah, data loaded. Nah, jadi di sini tuh apa, kita ngasih loading gitu ya. Di sini loadingnya 2 detik. Nah, misalnya kita mau lebih lama lagi itu tinggal diganti aja di sini. Gitu. Jadi ini buat loading. Yang namanya itu adalah features. Nah, terus ada lagi tuh yang namanya itu async ini ya tulisannya Dart. Oke, async Dart. Nah, async Dart tuh cara paling bersih buat sinkronisasi gitu ya. Misal nih di sini feature void ya, void habis itu main async, habis itu loading gitu kan, loading. Nah, di bawah loading itu kita kasih lagi tuh string data sama dengan await. Kita pakai await get data gitu. Habis itu udah tinggal
Nah, jadi await ini fungsinya apa? Await ini artinya tunggu future selesai gitu. Tunggu si future selesai. Habis itu assign itu menunda fungsi assign gitu. Kalau kita jalanin ya. Karena ini nggak bareng tadi. Lanjut lagi ke salah. Error.dat. Maksudnya apa error.dat? Itu error handling assign atau menangani error runtime gitu. Nah, saya gimana sih ini future string terus di sini ada fetch data assign, habis itu kita di sini di sini ada throw, kita lempar exception kecuali failed to fetch data, gagal ngambil data gitu ya. Habis itu di bawah lagi itu ada, sabar, kita hapus, terus di sini kita filter lagi, filter void ya, void main assign, terus di sini ada try string, di sini salah nih, kita try ini ganti deh, try di sini ada string result await fetch data print result, habis itu catch A gitu ya, catch E itu print error E5 gitu ya misalnya. Habis itu di sini kita kasih finally print operator completed gitu. Nah, ketika kita run dia loading harusnya ya, nih error exception failed to fetch operator complete gitu ya. Jadi kalau misalnya ada operator gitu yang jalan, misalnya dia await nunggu, habis itu resultnya udah ada, itu lagi dan munculin data fetch ini ya resultnya. Habis itu kalau misalnya error ada ini, tapi kalau misalnya complete operator completed gitu. Gitu aja teman-teman semuanya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.